Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Anak-anak Tuhan yang baik, hari ini dalam firman-Nya Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi padamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Hari ini kita sama-sama akan menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kebaikanmu
Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Senang sekali pada pagi hari ini Sertif kembali bisa menjumpai kalian dalam devotion pagi. Suasana sukacita penuh dengan berkat Tuhan, terpercaya selalu melingkupi kalian semuanya. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita siapkan diri dengan baik supaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Hari ini kami diberkati. Kami bersyukur buat semuanya. Dan sekarang kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitabnya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 berkata begini, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, anak-anakku sekalian, suatu ketika ada seorang kakek tua yang sudah lanjut usianya, dia ingin pensiun, dia ingin mengakhiri masa-masa dia bekerja. Nah, ketika dia ingin pensiun, dia punya sebuah ladang, dia punya peternakan yang begitu besar. Nah, oleh karena itu dia berusaha mencari pengganti, mencari karyawan yang bisa diberikan tanggung jawab untuk mengelola peternakan yang begitu besar yang dia miliki. Maka dia membuat sebuah lowongan pekerjaan. Dia bikin sebuah lowongan pekerjaan, kemudian dia tulis dicari seorang tenaga kerja yang terampil, cakap, jujur, dan sebagainya. Nah, setelah dia membuat lowongan pekerjaan itu, anak-anakku, kemudian tibalah atau datanglah satu buah lamaran. Datang satu buah lamaran pekerjaan dari seorang pemuda. Nah, ketika kakek ini memanggil pemuda ini, kemudian dia interview, dia tanya. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh sang kakek ini adalah, apakah kamu bisa bekerja dengan baik? Nah, kakek ini bertanya kepada anak muda ini, apakah kamu bisa bekerja dengan baik? Sang pemuda ini menjawab dengan santai, dia berkata, kakek, saya bisa tenang, saya bisa tidur meskipun dalam badai. Itu saja jawaban dari pemuda ini. Sang kakek ini bingung dengan jawaban pemuda ini, tetapi karena dia butuh tenaga, maka ya sudahlah diterima. Ya, dia terima pemuda ini dan mulai pemuda ini bekerja. Ya, bekerja di peternakan dari sang kakek. Nah, anak ini kemudian dilihat, dipantau oleh si kakek ini, dan ternyata memang pekerjaannya bagus. Anak ini rajin, anak ini jujur, dia semangat, dia bekerja dengan baik. Nah, si kakek ini sangat puas dengan hasil pekerjaan anak muda ini. Namun tiba-tiba pada suatu malam, ya pada malam hari, tiba-tiba langit begitu gelap. Langit begitu gelap, sangat pekat sekali. Ini pertanda akan ada badai. Akan ada badai yang sangat luar biasa. Akan ada hujan deras yang turun, dan ini akan sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, ketika kakek ini mulai tidur, dia agak gelisah. Kenapa? Dia takut kalau tiba-tiba terjadi badai. Dan betul saja, ketika kakek ini mulai tidur, ketika kakek ini mulai memejamkan matanya, jendela kamarnya mulai berbunyi, jendela kamarnya mulai bergerak, kertak. Ya. Kemudian terdengar suara yang begitu keras. Ada seperti suara angin yang begitu menderu, dan kakek ini terbangun dan dia berkata, wah, ini akan ada badai yang sangat luar biasa. Akan ada badai besar yang melanda peternakan ini. Dan bisa jadi peternakan ini akan porak-poranda dan kemudian hancur. Maka si kakek ini dengan sigap dia bangun, kemudian dia cari si pemuda ini. Dia datangi kamar anak muda ini. Dan betul saja ketika kakek ini datang, anak muda ini sedang tidur. Ya, si anak muda ini sedang tidur nyenyak dan dia pules banget tidurnya. Kemudian si kakek ini membangunkan anak ini. Hei, ayo bangun. Akan ada badai besar yang datang melanda peternakan kita. Ayo kamu bangun. Kemudian si anak muda ini dengan males-malesan dia buka matanya,
Dan dia berkata kepada kakeknya, "Tenang kek, tenang. Kan saya sudah bilang, saya bisa tidur nyenyak di dalam badai." Kemudian anak ini tidur lagi. Wah, si kakek ini jadi penasaran. Dia agak sedikit marah. Dalam hatinya, ini anak nggak tahu diri. Sudah mau ada badai, masih tidur nyenyak. Tapi ya sudahlah. Kakek ini meninggalkan anak muda ini. Kemudian dia penasaran. Dia pergi ke ladangnya. Dia buka pintunya, dia buka pintu rumah, kemudian dia keluar. Dia melihat kandang-kandang ternaknya. Dan ternyata betul saja apa yang dikatakan oleh anak muda ini. Ternyata kakek ini menemukan semua kandang ternak sudah dikunci rapat. Semua sudah diikat, semua sudah dikasih palang. Sudah diantisipasi supaya jangan sampai kandang ini terbuka ketika ada badai. Ketika ada angin yang kencang, ketika badai melanda, kandang ini tetap kuat, tetap kokoh. Tidak ada barang-barang yang di luar. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam, sudah dikunci, sudah diikat dengan baik. Wah, si kakek ini menjadi puas dan berkata, betul kata anak muda ini, bahwa dia bisa tidur di dalam badai. Walaupun badai datang, maka peternakan ini tetap aman. Peternakan ini tidak akan menjadi rusak. Karena apa yang sudah disiapkan oleh anak muda ini. Nah, dari kisah ini anak-anakku sekalian kita bisa belajar. Dalam hidup kita mungkin kita sudah menyiapkan banyak hal. Dalam hidup kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup ini. Mungkin kalian sebagai seorang pelajar, kamu sudah belajar sungguh-sungguh. Kamu sudah belajar dengan baik. Kamu sudah belajar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sudah semangat sekolah. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pandemi melanda dunia. Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19. Sehingga hampir 2 tahun anak-anak yang tadinya belajar di sekolah, anak-anak yang tadinya belajar di kelas, mau tidak mau sekarang ini harus belajar di rumah. Orang tua yang tadinya senang anaknya sekolah, sekarang ini menjadi pusing, menjadi stres. Kenapa? Karena dia harus mendampingi anaknya belajar dari pagi sampai sore. Sedangkan dia harus bekerja. Orang tua kalian harus bekerja, harus ke kantor, harus mengurus rumah tangga. Ditambah lagi dengan pekerjaan harus mendampingi anaknya sekolah online di rumah. Ada sesuatu yang tidak terduga, ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita sudah menyiapkan semuanya. Ada orang yang mungkin sudah menabung, sudah nyelengin, sudah ngumpulin uang, ya mungkin ingin berbuat sesuatu, ingin begini dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba pandemi terjadi, dia harus kehilangan pekerjaan. Dia di PHK dari pekerjaannya, sehingga mau tidak mau untuk menyambung hidupnya, supaya tetap bisa bertahan hidupnya, dia mau tidak mau harus mengeluarkan tabungan yang sudah dikumpulkan sekian lama. Yang tadinya mungkin untuk bangun rumah atau ingin beli sesuatu, tetapi karena dia harus kehilangan pekerjaan, dia harus mengeluarkan uangnya untuk dia membiayai hidupnya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan ketika pandemi terjadi. Apa yang dulu sudah direncanakan, semuanya berantakan. Semuanya berubah hari-hari ini. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya mau bilang sama kalian, barang siapa yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu artinya batu apa? Batu karang, batu yang sangat kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mendirikan rumahnya di atas batu, maka ketika badai datang, ketika ombak itu datang, maka rumah itu tidak akan hancur. Rumah itu tidak akan goyah, karena dia punya fondasi yang sangat kuat. Di tengah situasi yang begitu menakutkan hari-hari ini, di tengah situasi yang begitu mencekam, kondisi pandemi COVID yang tidak tahu kapan akan berhenti, kapan akan selesai, kapan akan berakhir, ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan, ada begitu banyak orang hilang pengharapan. Tetapi kembali kepada firman Tuhan berkata, ketika orang mendirikan rumahnya di atas batu karang, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, yang tidak diperkirakan, yang tiba-tiba terjadi, maka dia tidak akan mengalami ketakutan. Karena dia tahu pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Pengharapannya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan kita.
Tuhanlah sumber sukacita kita. Tuhanlah sumber berkat kita. Oleh karena itu, buat kalian yang ada di rumah yang mendengarkan devotion pagi ini, apakah kalian sebagai seorang siswa, mungkin ada mama dan papa juga mendengarkan devotion pagi ini, Sertif mau bicara sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita hilang pengharapan. Jangan kita takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Sama seperti pemuda ini, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi, maka dia mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ketika sesuatu yang tidak diduga terjadi, kalian kemudian menjadi takut dan khawatir. Hari ini kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhan batu karang kekuatan kita. Bangun pengharapan kita di dalam Tuhan. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada uang, bukan kepada jabatan. Manusia bisa mengecewakan, jabatan bisa hilang, uang bisa hilang, tetapi Tuhan sumber pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah takut dengan masa depan kalian. Mungkin kalian sudah menyiapkan segalanya, dan yang sekarang terjadi seperti geledek di siang bolong, seperti tidak pernah diduga. Tetapi hari ini kalau kita punya Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, meskipun menakutkan, meskipun mungkin mengecewakan, meskipun tidak seperti yang kita harapkan, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, jangan pernah takut dalam hidup ini, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah lagu yang sangat populer, ya mungkin kalian suka menyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Yesus, ku akan terbang bersamanya, karena Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan yang setia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang menuntun setiap jalanku. Tetap tenang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menuntun langkah kalian. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Dunia boleh bergelora, segala sesuatu yang tidak terduga boleh terjadi, tetapi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan tetap mengalami kemenangan, tetap mengalami kekuatan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati badai. Bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati segala sesuatu yang menyulitkan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Yesus yang ajaib, kita punya Yesus yang dahsyat. Sekali lagi, bangun diri kalian, letakkan pengharapan kalian di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba sudah selesai bagikan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap mereka yang mendengar. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh diberkati. Setiap mereka mengalami kesulitan, mungkin ada banyak hal yang terjadi yang tidak kami duga, tetapi kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan meluputkan kami dari segala badai yang tidak kami duga terjadi dalam hidup kami. Kami percaya perlindungan kami di dalam Tuhan, kekuatan kami di dalam Tuhan, pertolongan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah mengikuti devotion pagi hari ini. Sekali lagi, pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.